Lahir di Lombok dan dibesarkan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Diana Sari alias Nana dikenal mudah bergaul dan beradaptasi, cerdas dan aktif. Bahkan pernah jadi penari mewakili tingkat kabupaten saat jadi siswi SMK. Diana alias Nana sempat kuliah namun tidak selesai. Dia memilih menikah, namun pernikahan yang dikaruniai satu anak kandas di tengah jalan. Nana bekerja sebagai karyawati di sebuah bank swasta di Sumbawa Besar, sementara mantan suaminya masih kuliah di Mataram. Suatu hari Nana berkenalan dengan seorang nasabah bank bernama Fikri. Pria itu sangat mengesankan, sikapnya santun, kata-katanya menyejukkan hati. Dia mengaku ustadz, bekerja sebagai tenaga bantu yang mengajar mengaji di sebuah yayasan panti asuhan di Sumbawa Besar. Nana kesengsem dengan sosok Fikri, demikian pula sebaliknya Fikri jatuh hati pada Nana. Hubungan mereka semakin dekat hingga asmara pun terjalin di bulan November 2013. Padahal Fikri sudah beristri dan memiliki seorang anak. Istrinya orang Bali, Ni Ketut Putu Supartini. Mereka juga tinggal di Sumbawa Besar. Perselingkuhan Fikri akhirnya ketahuan sang istri yang memergokinya saat berboncengan dengan seorang wanita. Itu cuma teman yang menumpang, bantah Fikri ketika ditanya sang istri. Tapi sang istri Supartini tidak percaya begitu saja. Dia laporkan kecurigaannya kepada ibu mertua. Sang ibu kemudian mencari tahu dan ternyata benar Fikri berselingkuh dengan seorang wanita bernama Nana. Pada Februari 2014, sang ibu menemui Fikri dan Nana dan minta mereka memutuskan hubungan. Saat itu, Fikri dan Nana sepakat menyudahi perselingkuhan dan pertemuan berakhir baik dengan saling bersalam-salaman. Tapi ternyata janji Fikri hanya omong kosong semata. Buktinya dia masih saja berhubungan dengan Nana. Sang istri Supartini kembali mengadu kepada ibu mertua. Kali ini lebih serius, keluarga Fikri langsung menemui keluarga Nana dan minta Nana menjauhi Fikri yang sudah berkeluarga. Apakah masalah beres? Tidak, Fikri tetap tidak bisa melepaskan Nana. Hubungan asmara mereka terus berlanjut. Hal itu bikin sang istri Supartini marah-marah. Karena sang istri marah-marah terus, Fikri memutuskan berhenti bekerja di Sumbawa dan pindah ke Bali sebagai tenaga honorer yang bertugas sebagai sopir di kantor pengadilan agama Klungkung. Dia paksa istrinya untuk ikut pindah ke Klungkung, tapi karena masih marah dengan perselingkuhan Fikri, sang istri menolak ikut. Akhirnya Fikri pindah ke Klungkung dengan anaknya. Tak lupa dia juga mengajak Nana pindah bersamanya. Nana menuruti ajakan Fikri. Dia berhenti bekerja sebagai karyawati bank di Sumbawa Besar. Kepada orang tuanya yang tinggal di Lombok, dia berbohong dan bilang berhenti kerja karena akan pindah ke Malang untuk melanjutkan kuliah di sana demi masa depan yang lebih baik. Dan demikianlah di Bali, Fikri dan Nana kos sekamar di Jalan Kenyeri, Klungkung selama sebulan dari 15 April hingga 15 Mei 2014. Lalu mereka pindah kos masih di Jalan Kenyeri juga, terhitung sejak 16 Mei 2014. Fikri menyewa kos hanya sebulan karena tidak punya duit. Lagi pula istrinya Supartini ternyata akhirnya menyusul pindah ke Klungkung, Bali. Jadilah kini hidup Nana di kosan semakin tidak jelas. Kadang sendirian, masa depannya bertambah kabur. Suatu hari pada 23 Mei 2014, Fikri yang diam-diam masih tetap berhubungan dengan Nana mengajak wanita itu ke tempat usaha jahit milik pamannya di Klungkung. Tak disangka-sangka, sang istri Supartini datang mencarinya ke sana. Betapa terkejut Supartini melihat suaminya bersama Nana. Pecah pertengkaran hebat di antara mereka. Sejak itu hubungan Fikri dan istri semakin panas. Demikian pula hubungannya dengan Nana tak lagi harmonis. Sang istri menuntut Fikri menyudahi hubungan dengan Nana. Demikian pula Nana menuntut janji-janji Fikri untuk melanggengkan cinta mereka. Pusing berbagi cinta, pening tak punya cukup uang, Fikri pun menghilang selama 2 hari. Dia tidak pulang ke rumah istrinya, juga tidak pulang ke tempat kos Nana di Jalan Kenyeri. Supartini dan Nana sibuk mencari-cari pria itu. Sementara itu Fikri berpikir-pikir, menimbang-nimbang apa yang harus dilakukannya untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya dia putuskan dirinya ingin hidup tenang dengan istri dan anaknya.
Namun selama Nana masih ada, hidupnya tidak akan tenang sebab Nana pasti akan menuntut sebab selama ini dirinya sudah obral janji sampai-sampai nekat mengajak Nana meninggalkan pekerjaan wanita itu di Sumbawa dan pindah ke Bali. Hanya ada satu cara, dia harus lenyapkan Nana selamanya dari muka bumi. Fikri pun mulai merancang pembunuhan dan menyiapkan sebilah pisau ukuran 50 cm. Dan demikianlah pada 16 Juni 2014 pukul 7:30 pagi setelah 2 hari menghilang, Fikri dengan bersepeda motor datang ke kos Nana. Saat itu Nana sedang duduk di depan kamar kos dengan wajah kusut dan mata sembab curhat kepada teman kos. Sewa kosnya sudah berakhir dan kalau tidak memperpanjang sewa dia harus keluar besok. Kalau begini lebih baik saya pulang ke Sumbawa saja, keluh Nana pada teman kos. Mendengar hal itu, Fikri langsung mengajak Nana masuk ke kamar kos untuk membicarakan masalah mereka. Nana marah, "Kemana saja kamu nggak kelihatan selama 2 hari?" Fikri menjawab, entah benar atau tidak, "Saya tidur di tempat istri." Pertengkaran pun pecah. Fikri berkata lagi, "Kau harus keluar dari kamar kos karena sewa sudah habis dan aku nggak punya uang lagi untuk membayar. Kapan kamu pindah ke rumah pamanmu di Denpasar?" Nana semakin murka. Kini saatnya Fikri mulai menjalankan rencana. Dia nyalakan keran hingga suaranya bergemuruh, juga menghidupkan musik dengan keras. Tujuannya untuk menyamarkan keributan di dalam kamar kos. Kemudian dia serang Nana dan membenturkan kepalanya ke dinding kamar. Nana terhuyung. Kembali Fikri membenturkan kepala kekasihnya itu hingga Nana jatuh ke lantai. Fikri keluar dari kamar kos, membiarkan Nana begitu saja. Dia tahu penghuni kos yang nongkrong di luar melihat gerak-geriknya. Sebab itu dia pura-pura melap sepeda motor dan memeriksa ban. Dari dalam jok motor dia ambil kain panjang yang sudah disiapkannya, lalu dia kembali masuk ke kamar kos dan mengunci pintu. Nana duduk dan menangis di lantai. "Kenapa kamu ginikan aku?" Fikri membentak, "Jangan macam-macam di sini." Nana bangkit, hendak keluar, tapi Fikri langsung menjerat leher wanita itu dengan kain panjang sekuat tenaga. Tubuh Nana bergetar hingga kemudian dia jatuh ke lantai, tidak bergerak lagi, ada darah keluar dari hidungnya. Setelah yakin Nana tewas, Fikri mengangkat dan membaringkan wanita itu di lantai kamar mandi. Dengan samurai yang ada di kamar kos, dia penggal kepala Nana dan ditaruhnya di atas kloset. Agar jasad mudah dibuang, Fikri berencana akan melanjutkan memotong-motong tubuh Nana. Tapi sekarang dia harus ke kantor dulu. Dan demikianlah Fikri pergi ke kantornya di Pengadilan Agama Klungkung. Dia minta izin kepada atasan tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Setelah mendapat izin, Fikri pulang dan tiba di kosan pukul 8:30 pagi. Dia mulai memotong-motong tubuh Nana, tangan, kaki, kemudian dia menguliti dan mengiris-iris dengan pisau yang sudah disiapkannya. Dia cuci potongan dan irisan itu di wastafel, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik. Pekerjaannya belum tuntas. Dengan samurai dia lanjut memotong perut Nana dan mengeluarkan isinya. Karena kecapean, Fikri beristirahat sejam dari pukul 11 hingga 12 siang sambil merokok di depan kosan. Setelah itu dia pergi ke tempat cuci motor dan meninggalkan motornya di sana untuk dicuci, lalu kembali ke kos dan melanjutkan memotong-motong dan menguliti. Seluruh organ dalam dia keluarkan dan pisahkan, dia masukkan ke bak mandi untuk dicuci. Setelah itu dia bungkus semuanya dengan kantong plastik. Pukul 4 sore, Fikri keluar kos untuk mengambil motornya yang sudah selesai dicuci. Selanjutnya dengan bersepeda motor, dia membeli cairan pembersih lantai. Pukul 4:30 dia kembali ke kos dan beristirahat. Malamnya pukul 7 dia beraksi lagi. Untuk menghilangkan bau anyir, dia tuangkan cairan pembersih lantai ke potongan-potongan dalam kantong plastik. Setelah itu dia kembali beristirahat dan ngobrol di depan kamar kos dengan penghuni lainnya. Tugasnya belum selesai. Dia mengambil kepala Nana, lalu memotong rambutnya dengan pisau. Setelah itu merusak wajahnya. Sejenak dia pandangi wajah Nana. Karena menurutnya wajah masih bisa dikenali, maka dirusaknya lagi dengan pisau. Selanjutnya semua potongan dia masukkan lagi ke kantong plastik warna hitam. Terakhir dia bersihkan lantai kamar mandi dengan cairan pembersih. Kemudian Fikri membuang kantong-kantong plastik berisi potongan beserta pakaian Nana juga pisau di 12 tempat berbeda di wilayah Kabupaten Klungkung serta Kabupaten Karangasem.
Sementara itu, sisa barang lainnya di kamar kos, antara lain kasur dan samurai, disimpannya di loteng tempat usaha menjahit milik pamannya. Setelah membereskan ruangan, Fikri langsung meninggalkan kosan karena kebetulan masa sewa juga sudah berakhir. Setelah itu, agar tidak ada yang curiga dan mencari Nana, Fikri mengirim SMS ke teman kos Nana lewat HP Nana dan mengatakan Nana sudah kembali ke Sumbawa. Pada Selasa 17 Juni 2014, Kadek Sutrisna pergi ke kebun nangka untuk mengambil buah nangka. Lokasi kebun itu tidak jauh dari jalan raya Bukit Jambul. Tiba-tiba di bawah pohon nangka dia lihat kantong plastik hitam tergeletak begitu saja mengeluarkan bau busuk. Curiga, Sutrisna mengambil sepotong kayu lalu menusuk-nusuk kantong plastik itu yang terasa empuk. Perasaan Sutrisna tidak enak. Dia segera memanggil warga sekitar dan menunjukkan kantong plastik hitam mencurigakan itu. Ketika warga membukanya, mereka syok melihat potongan jasad manusia. Penemuan mengerikan itu segera dilaporkan kepada polisi yang langsung mengamankan lokasi dan membawa potongan jasad ke RSUD Sanglah. Berita itu segera viral. Jasad yang ditemukan hanya sekitar 100 meter dari tempat wisata Bukit Jambul itu menggemparkan warga Klungkung. Foto-foto potongan jasad beredar di jejaring sosial. Seorang wanita menghubungi polisi dan mengatakan dirinya mengenal potongan jasad itu sebab ada tahi lalat di bahunya. Jasad itu adalah teman kosnya Diana Sari alias Nana usia 22 tahun. Dan menurut si teman, dia curiga pembunuh Nana adalah pria bernama Fikri berusia 26 tahun yang tinggal satu kos dengan Nana sebab dia melihat sendiri ada darah mengalir di selokan kos. Polisi pun memburu Fikri dan 5 hari setelah potongan ditemukan, pada Minggu malam 22 Juni 2014, polisi meringkus Fikri tengah membeli nasi jinggo di sebuah warung di Jalan Dharma Wangsa, Klungkung. Fikri digiring ke kosan di Jalan Kenyeri, tempat dia membunuh dan memutilasi korban. Polisi juga mengajak Fikri menunjukkan ke-12 lokasi tempat dia membuang potongan jasad. Keluarga Nana yang selama ini menyangka Nana kuliah di Malang tentu saja syok mendengar tragedi itu. Mereka curiga pembunuhan dan mutilasi tidak dilakukan Fikri sendirian. Ada yang tidak suka dengan Nana dan ikut membantu karena aksi itu begitu rumit, mulai dari membunuh, memutilasi hingga menguliti, termasuk membuang jasad ke 12 lokasi. Namun hasil penyidikan polisi menunjukkan Fikri adalah pelaku tunggal. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Semarapura, Klungkung. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa Fikri hukuman mati. Di persidangan, Fikri mengatakan dirinya marah pada Nana yang selalu mengikuti dirinya hingga ke Bali. Padahal menurut investigasi, asmara yang terjalin antara Fikri dan Nana atas dasar suka sama suka. Dan Fikri lah yang mengajak Nana pindah ke Bali hingga Nana keluar dari pekerjaannya. Fikri juga mengatakan sebelum terjadi pembunuhan di kamar kos, mereka bertengkar dan Nana mengancam akan mencari dan membunuh istrinya dengan samurai. Fikri berusaha menenangkan Nana, namun wanita itu menyerangnya dengan samurai hingga Fikri melawan. Namun investigasi menunjukkan Fikri sudah merencanakan pembunuhan Nana dengan membawa kain panjang dan pisau ke kos yang kemudian dipakainya untuk menjerat leher Nana dan memotong-motong jasad. Di persidangan dihadirkan pula saksi-saksi, termasuk teman kos, orang tua Nana, juga istri sah Fikri. Eni, teman kos Nana, bersaksi di persidangan. Nana sering curhat padanya terutama ketika Fikri tidak ada. Biasanya kalau Fikri ada, Nana selalu berada di kamar kos. Tapi kalau Fikri pergi, barulah Nana keluar kamar dan ngobrol dengannya. Menurut Eni, Nana dan Fikri sudah nikah siri. Nana ramah sedangkan Fikri pendiam, sering merokok sendirian di depan kos-kosan. Orang tua Nana tidak tahu Nana tinggal di Bali. Sejak menikah siri dengan Fikri, Nana bilang dia jarang diberi nafkah sebab Fikri sudah punya istri dan anak. Nana pernah menunjukkan sebuah samurai kepada Eni dan bilang samurai itu adalah miliknya. Nana bilang, kalau suatu saat Fikri macam-macam, aku akan pukul dia dengan samurai.
Di persidangan, Eni juga mengatakan pada 14 Juni 2014, 2 hari sebelum pembunuhan, seorang wanita dengan membawa anak kecil datang mencari Nana ke kosan. Tapi sesuai dengan pesan Nana, Eni bilang kepada wanita itu Nana tidak ada. Barulah kemudian Eni tahu dari cerita Nana, wanita itu adalah Supartini, istri Fikri. Menurut Eni, karena tidak punya uang, Nana sering minta uang padanya untuk membeli makan. Juga sering meminjam HP karena Nana tidak punya pulsa. Eni yang kasihan pada Nana pernah menyarankan agar Nana pulang saja ke Sumbawa, sebab Fikri tidak mempedulikannya dan tidak menafkahinya. Sebenarnya Nana sudah berniat pulang ke Sumbawa, namun masih menunggu kiriman uang dari orang tuanya untuk bekal pulang. Di persidangan, Eni juga menerangkan pada Senin pagi 16 Juni 2014 dia lihat Fikri datang ke kosan dengan bersepeda motor dan masuk ke kamar bersama Nana. Beberapa waktu kemudian Fikri pergi lagi. Sekitar pukul 8:30 pagi saat Eni dan teman kos lainnya membuang sampah di halaman depan, mereka kaget melihat di selokan darah mengalir. Eni segera menelpon pemilik kos untuk memberitahu hal itu, tapi pemilik kos bilang mungkin itu darah hewan karena tetangga sebelah menyembelih hewan. Eni juga sempat menanyakan hal itu kepada para tukang bangunan yang sedang bekerja di halaman kosan, tapi mereka bilang darah itu mungkin darah ayam yang disembelih. Namun Eni tetap penasaran karena dia yakin darah itu berasal dari kosan, bukan dari tetangga. Dia kemudian mengetuk pintu kosan Nana tapi tidak ada jawaban. Saat melihat Fikri pulang dan masuk ke kamar kos, dia kembali mengetuk pintu kamar tapi tidak ada jawaban. Dia pikir mungkin Fikri dan Nana sedang tidur dan tidak mau diganggu. Tapi anehnya dia terus mendengar suara keran dinyalakan dan suara musik keras. Esoknya, Eni menerima SMS dari nomor HP Nana yang mengabarkan Nana sudah pulang ke Sumbawa. Eni curiga itu bukan SMS dari Nana sebab kalimat SMS Nana berbeda. Ketika kemudian Eni membaca berita tentang penemuan potongan jasad dan melihat foto-foto potongan itu, dia kaget melihat di bagian bahu ada tahi lalat seperti yang dimiliki Nana. Dia tahu tahi lalat itu sebab Nana sering memakai baju tanpa lengan. Eni pun langsung melaporkan hal itu kepada polisi. Selanjutnya orang tua Nana yakni sang ibu Sahni dan sang ayah Asikin turut bersaksi. Mereka tinggal di Lombok sedangkan Nana tinggal dan bekerja di Sumbawa Besar. Sahni dan Asikin hanya sekali bertemu Fikri dan ketika ditanya siapa pria itu, Nana menjawab hanya teman saja. Saat itu Nana sedang dalam proses perceraian dengan suaminya. Namun kemudian orang tua mengetahui Nana menjalin asmara dengan Fikri yang ternyata sudah berkeluarga. Hal itu mereka ketahui karena keluarga Fikri datang melabrak keluarga Nana dan minta Nana mengakhiri hubungan dengan Fikri. Saat itu keluarga Fikri bilang, apapun akan kami lakukan jika ada yang mengganggu rumah tangga Fikri dan Supartini karena Supartini sudah rela meninggalkan agamanya. Sang ibu Sahni kemudian berusaha menasihati Nana agar memutuskan hubungan dengan Fikri. Tapi Nana tidak mendengarkan karena dia cinta pada Fikri yang katanya seorang ustadz. Nana ingin bersama Fikri dan tidak mau dilamar pria lain. Di persidangan, orang tua Nana juga menjelaskan Nana kemudian menelpon mereka dan memberitahu dirinya berhenti bekerja dan akan pindah ke Malang untuk kuliah lagi. Saat itu orang tua sempat curiga dan menanyakan apakah Nana pergi bersama Fikri, namun Nana membantah. Nana sempat mampir di rumah pamannya di Denpasar, Bali sebelum melanjutkan perjalanan ke Malang. Padahal yang sebenarnya terjadi setelah mampir di rumah sang paman, Nana bukannya ke Malang tapi kos di Klungkung bersama Fikri. Namun orang tua Nana tidak tahu anak mereka berbohong. Sehingga ketika Nana menelpon minta uang 4 juta untuk kuliah dan bayar kos di Malang, orang tua mengirimkan 1 juta. Terakhir menurut orang tua Nana, sang anak menelpon sambil menangis dan bilang, Nana belum bayar kos dan kalau tidak bayar disuruh keluar dari kos. Saat itu orang tua Nana sempat berbicara lewat telepon dengan seorang pria misterius yang mengatakan, anak Anda belum melunasi kamar kos. Sehingga kemudian orang tua segera mengirimkan uang 500.000. Tapi uang itu tidak dikirimkan ke rekening Nana, melainkan rekening berbeda meski bukan rekening Fikri. Selanjutnya hadir pula sebagai saksi di persidangan Ni Ketut Putu Supartini, istri sah Fikri.
Supartini mengatakan dia dan Fikri menikah di Klungkung. Usia pernikahan mereka sudah 3 tahun dan Supartini rela melepas keyakinannya untuk menganut agama sang suami Fikri. Setelah nikah, mereka sempat tinggal di Klungkung. Namun saat Supartini hamil dan usia kandungannya 7 bulan, dia dan Fikri pindah ke Sumbawa dan tinggal bersama orang tua Fikri. Menurut Supartini, selama di Sumbawa, Fikri bekerja mengajar mengaji di sebuah yayasan panti asuhan. Nah, saat di Sumbawa itulah ketahuan Fikri selingkuh dengan Nana. Meski Supartini sudah mengadu kepada ibu mertua yang kemudian menasihati Fikri dan Nana, tapi gagal. Hubungan asmara Fikri dan Nana tetap berlanjut. Keluarga Fikri dan Supartini bahkan pernah mendatangi keluarga Nana dan minta Nana menjauhi Fikri. Saat itu Nana berjanji akan menjauhi Fikri, tapi ternyata janji itu tidak ditepati. Menurut Supartini, mertuanya tidak ingin dirinya dan Fikri bercerai karena mertuanya sangat sayang padanya sebab Supartini sudah rela pindah agama demi menikah dengan Fikri. Supartini mengaku karena perselingkuhan itu dia marah pada Fikri hingga kemudian Fikri memutuskan berhenti bekerja di yayasan dan pindah ke Bali dengan membawa anak mereka. Barulah kemudian Supartini menyusul pindah ke Klungkung, Bali karena kasihan pada anak mereka. Setiba di Klungkung, Supartini tinggal di rumah paman Fikri bersama anaknya, sedangkan Fikri tinggal di tempat lain karena Supartini masih marah dengan suaminya itu. Supartini juga mengatakan pernah memergoki Fikri dan Nana di tempat usaha jahit paman Fikri sehingga mereka bertengkar. Supartini juga pernah mendatangi kos Nana tapi tidak bertemu dengan Nana karena teman kos bilang Nana tidak ada. Menurut Supartini, dia terkejut ketika tahu suaminya membunuh dan memutilasi Nana sebab selama ini dia mengenal sang suami sebagai orang pendiam dan rajin beribadah. Fikri juga tidak pernah melakukan KDRT. Namun Supartini juga menjelaskan selama bekerja di yayasan di Sumbawa, Fikri memang sering membantu menguliti kambing dalam acara-acara tertentu. Supartini berharap hukuman bagi suaminya Fikri diringankan karena Supartini masih sayang pada Fikri. Lagi pula mereka memiliki anak kecil yang membutuhkan figur seorang ayah. Supartini menegaskan meskipun nanti Fikri di penjara, dia akan tetap setia menunggu. Terakhir tampil sebagai saksi adalah Dr. Dudut Rustiadi, ahli bedah forensik di RSUP Sanglah. Sang dokter mengatakan si pelaku memotong-motong bagian tubuh tanpa lecet sedikit pun tepat pada bagian persendian bukan pada tulang. Hal itu menunjukkan si pelaku mutilasi adalah orang ahli yang mengerti tentang anatomi tubuh. Dan demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan, pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, Klungkung menyatakan Fikri terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hal yang meringankan, Fikri tidak berbelit-belit di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta masih punya tanggungan anak balita. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fikri tidak dihukum mati sesuai tuntutan jaksa penuntut umum, melainkan divonis penjara seumur hidup. Ada berita yang menyebutkan Fikri menolak dipindahkan ke rutan Klungkung karena khawatir dipukuli napi lain sebab aksi sadisnya membunuh dan memutilasi wanita. Fikri sempat mengancam dia akan memutilasi siapa saja yang memukuli dirinya. Dan masih ada berita lainnya, yakni tentang pemilik kos di Klungkung, tempat pembantaian dan mutilasi Nana terjadi yang merasa dirugikan oleh kejadian itu. Pihak dusun adat mengenakan denda berupa uang kepeng atau logam yang berlubang di bagian tengahnya sebanyak 500 keping. Satu keping sama dengan Rp2.000, berarti denda yang harus dibayar Rp1.000.000. Denda itu dibebankan kepada pemilik kos karena pelaku dan korban bukan beragama Hindu, sebagaimana diatur dalam aturan desa adat Gegel. Pemilik kos keberatan, kalau memang yang kami tempati ini tanah ayahan atau tanah kas desa, sanksi itu kami rasa masuk akal, tapi ini kan tanah kami sendiri. Untuk membangun rumah kos, si pemilik mengaku telah menghabiskan biaya 500 juta yang dipinjam dari bank. Namun kini kosannya ditinggal penyewa akibat ulah Fikri si jagal Klungkung asal Sumbawa. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Di pantai Bali yang dulu penuh cahaya, cinta tumbuh di antara pasir dan samudra. 3 hati saling terpaut dalam sunyi, tak ada yang tahu cinta ini membawa tragedi. Dia mencintainya tapi
dia tak peduli. Satu cinta tersisih terbenam dalam iri. Dia memilih yang lain, tanpa kata, tanpa bisikan. Dan perlahan hati mulai terbakar dalam kegelapan. Di bawah langit biru yang sepi, satu cinta terbang, satu cinta mati di pantai Bali. Ombak membawa cerita tentang cinta yang tak bisa selamatkan jiwa. Bulan menari di atas laut yang damai, namun di balik senyum itu luka tersembunyi dalam malam. Tatapan mereka bertemu tapi tak ada lagi harapan. Satu hati hancur terbelah oleh pengkhianatan. Dia mencintainya tapi dia tak peduli. Satu cinta tersisih terbenam dalam iri. Dia memilih yang lain, tanpa kata, tanpa bisikan. Dan perlahan hati mulai terbakar dalam kegelapan. Di bawah langit biru yang sepi, satu cinta terbang, satu cinta mati di pantai Bali. Ombak membawa cerita tentang cinta yang tak bisa selamatkan jiwa. Bulan menari di atas laut yang damai, namun di balik senyum itu luka tersembunyi dalam malam. Tatapan mereka bertemu tapi tak ada lagi harapan. Satu hati hancur terbelah oleh pengkhianatan. Di bawah langit biru yang sepi, satu cinta terbang, satu cinta mati di pantai Bali. Ombak membawa cerita tentang cinta yang tak bisa selamatkan jiwa. Bulan menari di atas laut yang damai, namun di balik senyum itu luka tersembunyi dalam malam. Tatapan mereka bertemu tapi tak ada lagi harapan. Satu hati hancur terbelah oleh pengkhianatan. Di bawah langit biru yang sepi, satu cinta terbang, satu cinta mati di pantai Bali. Ombak membawa cerita tentang cinta yang tak bisa selamatkan jiwa. Bulan menari di atas laut yang damai, namun di balik senyum itu luka tersembunyi dalam malam. Tatapan mereka bertemu tapi tak ada lagi harapan. Satu hati hancur terbelah oleh pengkhianatan.